Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmina. Saya dari Pendidikan IPA 2019 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari hukum kedua dan hukum ketiga termodinamika. Hukum 2 termodinamika. Bunyi hukum 2 termodinamika yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Hukum 2 termodinamika dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah atau sebaliknya. Yang kedua, total entropi jagat raya tidak berubah karena proses reversibel terjadi atau delta S sama dengan 0 dan bertambah ketika proses irreversibel atau delta S lebih besar dari 0. Lalu yang ketiga, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus dengan semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Penerapan hukum 2 termodinamika. Yang pertama ada lemari es. Prinsip kerja lemari es berdasarkan rumusan Clausius yang menyatakan bahwa untuk memindahkan kalor atau Q1 dari dalam refrigerator yang bersuhu rendah ke refrigerator bersuhu lebih tinggi diperlukan usaha. Yang kedua ada penyejuk udara atau AC. Prinsip kerja AC yaitu AC mengambil kalor dari ruang yang bersuhu rendah untuk dibuang ke lingkungan yang bersuhu tinggi. Rumusan koefisien pendingin pada lemari es juga berlaku untuk AC. Yang ketiga ada mesin pendingin Carnot. Prinsip kerja mesin pendingin yaitu mengambil kalor dari reservoir dingin atau di dalam refrigerator dan melepaskannya ke reservoir panas atau udara sekitar di luar mesin pendingin. Nah, mesin pendingin juga memerlukan usaha dari luar untuk kelangsungan operasionalnya, di mana secara umum hal ini merupakan pernyataan hukum 2 termodinamika dari Clausius, yaitu mustahil bagi proses manapun untuk mengalirkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas tanpa melibatkan usaha dari luar. Yang keempat ada mesin pemanas Carnot. Pada tahun 1984, Sandi Carnot atau ilmuwan Prancis yang pertama kali mengembangkan mesin kalor dengan efisiensi maksimum yang masih memenuhi hukum 2 termodinamika. Nah, siklus pada mesin ini disebut siklus Carnot dan mesinnya disebut mesin Carnot. Siklus Carnot terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik reversibel. Hukum 3 termodinamika. Bunyi hukum 3 termodinamika yaitu suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Penting tentang hukum 3 termodinamika bahwa hukum ini memungkinkan kita menentukan entropi mutlak suatu zat, dimulai dengan mengetahui bahwa entropi pada suatu zat kristal murni adalah 0 pada suhu 0 Kelvin. Kita dapat mengukur peningkatan entropi zat bila dipanaskan, katakanlah pada 298 Kelvin. Perubahan entropi delta S diberikan oleh delta S sama dengan SF min SI. Superkonduktor. Superkonduktor adalah suatu material yang mengalami fenomena tidak memiliki hambatan listrik atau tanpa adanya sumber tegangan, namun memiliki arus yang mengalir dengan energinya tetap ada. Nah, karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner, menghilangkan garis medan magnet dari interior superkonduktor karena transisi pada batas superkonduktor tersebut. Superkonduktor terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, superkonduktor tipe 1. Superkonduktor tipe 1 dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron atau sering disebut sebagai pasangan Cooper. Nah, pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari adanya pembentukan pasangan dan penarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 2 ini akan menolak medan magnet yang diberikan. Namun perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap.
pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 ini memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe 1. Kelompok superkonduktor tipe 2 ini biasanya berupa kombinasi unsur molybdenum, niobium, timah, vanadium, germanium, indium, atau gallium. Sebagian merupakan senyawa dan sebagian lagi merupakan larutan padatan. Penerapan superkonduktor terdapat pada alat berikut. Yang pertama, generator listrik super efisien. Yang kedua, kabel listrik super efisien. Dan yang ketiga, superkomputer.